Ini mengisahkan seorang pemuda bernama Wiratama, yang sejak kecil dianggap sebagai anak yang tidak berguna. Ia selalu menjadi bahan ejekan penduduk desa, karena tubuhnya yang lemah dan kehidupannya yang penuh keterbatasan. Namun, takdir berkata lain. Di balik tubuhnya yang tampak biasa, tersimpan kekuatan luar biasa yang selama ini terpendam. Ketika pasukan kegelapan menyerbu kerajaan, dipimpin oleh panglima kejam yang haus darah, semua harapan mulai sirna. Para prajurit terbaik pun tumbang satu persatu, dan rakyat hanya bisa menunggu kehancuran yang tak terelakkan. Namun, di saat genting itu, kekuatan yang tersembunyi dalam tubuh Wiratama mulai bangkit. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan yang menjulang tinggi, hiduplah seorang pemuda bernama Wiratama. Sejak kecil, ia selalu dianggap tak berguna oleh penduduk desa. Tubuhnya kurus, gerak-geriknya lamban, dan ia tidak memiliki keterampilan bertani ataupun berburu seperti pemuda lainnya. Setiap hari, ia menjadi bahan ejekan dan hinaan, bahkan oleh keluarganya sendiri. Ibunya seorang janda tua yang bekerja sebagai penenun kain, dan ayahnya telah lama meninggal dalam pertempuran melawan perampok yang menyerang desa mereka. Sang ibu selalu menasihatinya untuk tetap sabar dan tidak membalas penghinaan dengan kebencian. Namun, semakin bertambah usianya, semakin berat beban yang harus ia tanggung karena stigma sebagai pemuda yang tidak berguna. Di pasar desa, setiap kali Wiratama lewat, anak-anak kecil akan menertawakannya, sementara orang dewasa mencemooh dengan kata-kata tajam. Lihatlah si pemuda tak berguna itu. Bahkan ayam pun lebih berguna darinya. Seru seorang lelaki tua sambil tertawa. Wiratama hanya menundukkan kepala dan berjalan cepat, menahan rasa malu yang menyesakkan dadanya. Namun, di dalam hatinya, ia menyimpan pertanyaan besar. Mengapa dirinya berbeda? Mengapa sejak kecil ia sering mengalami mimpi-mimpi aneh tentang tempat-tempat yang tak pernah ia lihat sebelumnya? Dalam mimpinya, ia melihat dirinya bertarung melawan makhluk-makhluk mengerikan dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, saat ia bangun, kenyataan pahit selalu menyadarkannya bahwa ia bukan siapa-siapa. Suatu hari, saat sedang berjalan ke hutan untuk mencari kayu bakar, ia mendengar suara gemuruh dari dalam gua yang tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Ada aura aneh yang menariknya untuk mendekat. Hatinya berdebar, tetapi kakinya seolah bergerak sendiri menuju mulut gua tersebut. Begitu masuk ke dalam, ia merasakan hawa yang berbeda. Udara di dalam gua terasa lebih dingin, dan di tengahnya, ia melihat sebuah batu besar yang bersinar samar-samar. Di atas batu itu, terdapat pedang tua yang tertancap dalam. Wiratama merasa tangannya gatal ingin menyentuh pedang tersebut, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Saat tangannya menyentuh gagang pedang, tiba-tiba tubuhnya diselimuti cahaya biru yang menyilaukan. Satu persatu, ingatan yang terkunci dalam benaknya mulai terbuka. Ia melihat kilasan masa lalu yang asing, melihat dirinya dalam sosok yang berbeda, lebih kuat, lebih gagah, dan memiliki kekuatan luar biasa. Saat itu, ia baru menyadari bahwa dirinya bukanlah pemuda biasa. Namun, sebelum ia sempat memahami sepenuhnya apa yang terjadi, terdengar suara gemuruh dari luar gua. Ketika ia berlari keluar, matanya membelalak melihat pemandangan yang mengerikan. Desa tempat ia tinggal diserang oleh segerombolan pasukan berzirah hitam dengan senjata berkilauan, menghancurkan rumah-rumah dan menawan penduduk. Hatinya bergejolak, dan sesuatu di dalam dirinya pun terbangun. Sesuatu yang telah lama tersegel. Wiratama berdiri di depan gua dengan napas memburu. Matanya terpaku pada kobaran api yang melalap desanya. Jeritan ketakutan membahana di udara. Suara pedang beradu menggema di kejauhan, dan aroma kayu terbakar menyengat hidungnya. Selama ini, ia hanya menjadi saksi penderitaan tanpa daya. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang bergejolak dalam dirinya. Tangan yang menggenggam gagang pedang tua itu mulai bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena sebuah kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya akhirnya bangkit. Ia menatap pedang di tangannya. Pedang itu tidak seperti senjata biasa. Bilahnya yang dulu tampak tua dan berkarat kini berkilauan dengan cahaya biru yang memancar kuat, seolah merespons emosinya yang berkecamuk. Seketika, sebuah ingatan muncul dalam benaknya, tentang seorang pendekar agung yang pernah memiliki pedang ini, seorang pejuang dari masa lampau yang darahnya mengalir dalam tubuhnya. Kakinya bergerak sendiri, meninggalkan gua dan berlari ke arah desa. Jubahnya yang lusuh berkibar tertiup angin,
dan rambutnya yang berantakan menari di udara. Tubuhnya terasa lebih ringan dari sebelumnya, langkahnya lebih cepat, seakan-akan kekuatan yang baru saja bangkit ini telah menyatu dengan dirinya. Ia tidak lagi merasa seperti pemuda yang lemah dan tak berguna. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki tujuan. Begitu tiba di gerbang desa, matanya menangkap pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Seorang pria tua yang sering mencemoohnya kini tergeletak di tanah, bersimbah darah, sementara seorang prajurit berzirah hitam berdiri di sampingnya dengan pedang terhunus. Tanpa pikir panjang, Wiratama berlari ke arah prajurit itu, mengangkat pedangnya, dan menebas dengan kekuatan yang bahkan dirinya sendiri tak mengerti dari mana asalnya. Dentang logam terdengar nyaring saat pedangnya berbenturan dengan senjata musuh. Wiratama melangkah mundur, terkejut melihat bagaimana tubuhnya bergerak tanpa ragu. Prajurit itu menatapnya dengan heran, mungkin tak percaya bahwa pemuda yang selama ini diremehkan kini berani menentangnya. Dengan geraman marah, prajurit itu menyerang kembali, tetapi kali ini Wiratama lebih cepat. Ia menghindar dengan lincah dan menebas lawannya hingga roboh. Penduduk desa yang melihat kejadian itu hanya bisa melongo. Mereka tak percaya bahwa pemuda yang selama ini dianggap sampah ternyata mampu mengalahkan seorang prajurit tangguh. Namun, Wiratama tidak punya waktu untuk menikmati keterkejutan mereka. Ia mengalihkan pandangannya ke bagian lain desa, di mana masih banyak prajurit musuh yang terus mengamuk. Dengan langkah mantap, ia maju ke medan pertempuran. Pedangnya bersinar dalam gelap, mencerminkan api yang terus berkobar di sekelilingnya. Setiap ayunan senjata membawa kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Entah bagaimana, ia bisa bergerak dengan gesit, membaca pergerakan musuh dengan presisi, dan mengalahkan mereka satu persatu. Namun, ia sadar bahwa ini baru permulaan. Jika desa mereka diserang, pasti ada dalang di balik semua ini. Siapa yang mengirim pasukan ini? Apa tujuan mereka? Dan yang lebih penting, apa kaitannya dengan pedang yang kini ia genggam? Tepat saat pertanyaan itu melintas dalam benaknya, terdengar suara derap kuda mendekat. Dari balik kepulan asap dan kobaran api, muncul sosok berkuda dengan zirah emas yang berkilauan di bawah sinar bulan. Matanya tajam seperti elang, memancarkan aura kebengisan dan keangkuhan. Wiratama menatap sosok itu dengan rahang mengatup. Ia tahu, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Derap kuda yang menggema di antara kobaran api membuat jantung Wiratama berdegup kencang. Dari balik asap pekat yang membubung ke langit, muncul sesosok pria gagah berzirah emas, menaiki kuda hitam berotot yang meringkik ganas. Helmnya dihiasi lambang kepala naga, dan matanya yang tajam bagai mata elang menatap lurus ke arah Wiratama dengan penuh rasa ingin tahu. Ia tidak seperti prajurit biasa, ada wibawa dan kebengisan yang memancar dari tubuhnya, seolah kematian adalah sahabat karibnya. Wiratama menggenggam pedangnya erat-erat. Meski hatinya bergejolak, ia tidak bisa mundur sekarang. Kakinya sudah melangkah ke jalur yang tidak bisa ia hindari lagi. Penduduk desa bersembunyi di balik reruntuhan, mengintip dengan napas tertahan, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah pemuda yang selama ini mereka remehkan bisa menghadapi lawan sebesar ini? Pemimpin pasukan musuh itu turun dari kudanya dengan gerakan anggun tetapi penuh ketegasan. Ia melemparkan pandangan sekilas ke arah prajuritnya yang telah roboh, lalu kembali menatap Wiratama. Senyum tipis terukir di wajahnya, bukan senyum ramah, melainkan senyum seseorang yang menemukan sesuatu yang menarik untuk dimusnahkan. Menarik, katanya, suaranya dalam dan berwibawa. Aku tidak menyangka akan menemukan seseorang sepertimu di desa terpencil ini. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat pada prajurit lainnya untuk mundur. Ini bukan pertempuran biasa, ini adalah duel. Wiratama menelan ludah. Kakinya terasa berat, tetapi hatinya tetap teguh. Ia tahu bahwa pria di depannya bukan musuh biasa. Pedang di tangannya terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah mengingatkannya bahwa ia tidak boleh meremehkan lawan. Tanpa aba-aba, pemimpin musuh itu menghunus pedangnya sendiri. Cahaya bulan berkilauan di bilah pedang peraknya yang tajam. Dalam sekejap mata, ia sudah melesat ke arah Wiratama dengan kecepatan yang mustahil untuk manusia biasa. Wiratama nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi. Ia mengangkat pedangnya dengan refleks, dan suara dentingan logam bergema di udara saat bilah mereka beradu. Kekuatan dari benturan itu membuat kakinya terdorong ke belakang,
menyisakan jejak gesekan di tanah yang penuh debu. Darahnya mendidih. Ia tahu bahwa jika ia ragu sedikit saja, nyawanya akan melayang. Pria itu tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki pengalaman bertempur yang jauh lebih banyak. Setiap serangan yang ia lancarkan penuh dengan perhitungan dan akurasi. Wiratama melompat ke samping, menghindari tebasan berikutnya yang hampir merobek dadanya. Ia membalas dengan serangan cepat, tetapi lawannya memutar pedangnya dengan cekatan. Menangkis serangan itu seolah-olah itu hanyalah sebuah permainan baginya. Keringat mulai mengalir di dahi Wiratama. Napasnya memburu. Namun, ada sesuatu yang ia rasakan, sebuah sensasi aneh dalam tubuhnya. Seolah-olah pedang yang ia pegang mulai berbicara kepadanya, menuntunnya untuk bergerak dengan cara yang lebih alami dan lebih kuat. Ia memejamkan matanya sejenak, mendengarkan suara hatinya. Lalu, seolah didorong oleh insting yang lebih dalam, ia mulai bergerak dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Langkahnya menjadi lebih ringan, serangannya lebih tajam. Senyum tipis di wajah lawannya berubah menjadi ekspresi terkejut. "Kau bukan pemuda biasa," katanya dengan suara yang lebih serius. "Menarik, sangat menarik." Namun, pertarungan ini masih jauh dari selesai. Dan di balik kegelapan malam, bayang-bayang takdir mulai bergerak, menuntun Wiratama menuju jalan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dentingan logam yang beradu terus menggema di udara, bersaing dengan raungan api yang melalap desa. Wiratama melangkah mundur dengan napas terengah-engah. Matanya tak lepas dari pria berzirah emas yang berdiri di hadapannya. Meskipun tubuhnya sudah mulai lelah, ada sesuatu yang menyala dalam dirinya. Amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah kekuatan yang semakin membara seiring dengan setiap serangan yang ia tahan. Pemimpin pasukan musuh itu menyeringai tipis, seolah menikmati pertarungan ini. "Kau mulai mengerti, bukan?" katanya dengan nada penuh percaya diri. "Pedang itu bukan sekadar senjata biasa. Ia hanya akan membangkitkan kekuatannya pada mereka yang layak." Wiratama tidak menjawab. Tubuhnya sudah dipenuhi luka gores akibat pertarungan sengit ini, tetapi ia tidak merasakan sakit. Sebaliknya, ia merasa semakin kuat. Pedang di tangannya bergetar, seakan merespons gejolak dalam jiwanya. Apakah ini yang dimaksud dengan kekuatan sejati? Apakah ini yang selama ini tersembunyi dalam dirinya? Langit di atas mereka dipenuhi asap hitam, dan angin malam berembus kencang, membawa aroma darah dan kematian. Namun, di dalam hati Wiratama, ada sesuatu yang bangkit. Ingatan masa kecilnya kembali terlintas, tentang hinaan, ejekan, dan perlakuan kasar yang selama ini ia terima. Mereka semua menganggapnya tidak berguna, sampah yang hanya menjadi beban bagi desa. Tapi sekarang ia berdiri di sini, menghadapi musuh yang bahkan para pejuang tangguh pun tak mampu lawan. "Jangan banyak berpikir di tengah pertarungan." Suara tajam pemimpin musuh itu membuyarkan pikirannya. Seketika, ia melesat ke depan, mengayunkan pedangnya dengan kecepatan yang sulit diikuti mata. Namun, kali ini Wiratama siap. Ia mengangkat pedangnya, menangkis serangan itu dengan kekuatan penuh, lalu memutar tubuhnya dengan cepat untuk menyerang balik. Tebasannya begitu kuat hingga memaksa lawannya melompat ke belakang untuk menghindar. "Bagus," kata pria itu dengan nada puas. "Kau mulai memahami kekuatanmu." Tetapi Wiratama tidak puas. Ia bisa merasakan lebih banyak energi dalam dirinya, seperti aliran sungai yang semakin deras. Amarahnya bukan hanya sekadar kemarahan biasa. Ini adalah api yang membakar segala keraguan dalam dirinya. Sebuah tekad yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Tiba-tiba, pedangnya mulai bersinar lebih terang. Cahaya biru yang sebelumnya hanya samar, kini berpendar dengan begitu kuat hingga menyilaukan mata. Pemimpin musuh itu terkejut, lalu matanya menyipit tajam. "Jadi, kau memang benar-benar pewarisnya." Wiratama tidak memahami apa yang dimaksud, tetapi ia tidak peduli. Yang ia tahu, ia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan desanya. Dengan teriakan penuh semangat, ia melompat ke depan, mengayunkan pedangnya dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Sebuah ledakan energi terjadi di antara mereka. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, dan angin kencang menerpa sekeliling, memadamkan sebagian api yang membakar desa. Penduduk yang bersembunyi menyaksikan dengan mata terbelalak.
Tidak percaya bahwa pemuda yang selama ini mereka anggap lemah kini bertarung layaknya seorang pendekar hebat. Namun, pertarungan ini masih jauh dari selesai. Sang pemimpin musuh hanya tersenyum tipis sebelum kembali mengangkat pedangnya. "Bagus," katanya. "Sekarang, mari kita lihat seberapa jauh kau bisa bertahan." Dan dengan itu, pertarungan sejati pun dimulai. Di tengah debu dan asap yang berputar di udara, Wiratama berdiri tegak dengan napas memburu. Tangannya yang menggenggam pedang terasa bergetar, bukan karena kelelahan, tetapi karena sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam, lebih purba. Pedang itu berpendar semakin terang, memancarkan cahaya biru yang berkobar seperti api yang hidup. Setiap denyut cahaya yang bergetar di sepanjang bilahnya seolah-olah berbicara kepadanya, membisikkan sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya. Pemimpin musuh, yang sebelumnya penuh kepercayaan diri, kini menatap pedang itu dengan mata yang lebih serius. "Aku sudah mendengar desas-desus tentang pedang itu," katanya perlahan. Suaranya lebih rendah tetapi penuh ketegangan. "Pedang dengan kekuatan yang hanya bisa dibangkitkan oleh mereka yang benar-benar layak." Wiratama menatap pedangnya sendiri, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah ini alasan mengapa ia selalu merasa berbeda? Apakah ini sebabnya ia selalu merasa seakan ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar? Selama ini, ia hanyalah seorang pemuda yang dianggap tak berguna oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, sekarang ia berdiri di tengah-tengah kehancuran, menggenggam senjata yang bahkan para pejuang besar pun mungkin tidak bisa mengendalikan. Pemimpin musuh itu mengangkat pedangnya kembali. Matanya kini dipenuhi gairah bertarung yang lebih besar. "Tapi kekuatan saja tidak cukup," katanya dengan suara yang menggema. "Tanpa tekad yang kuat, kau hanya akan menjadi budak dari kekuatan itu sendiri." Kata-kata itu menggema di benak Wiratama. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa lebih dari sekadar ancaman, seolah-olah itu adalah peringatan. Ia bisa merasakan kekuatan pedangnya semakin besar, tetapi bersamaan dengan itu, ada dorongan dalam dirinya untuk menyerahkan kendali. Sesaat, ia merasa takut. Jika ia tidak bisa mengendalikan kekuatan ini, apa yang akan terjadi padanya? Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, lawannya sudah bergerak. Serangannya lebih cepat dari sebelumnya, seperti badai yang menghantam tanpa ampun. Wiratama hampir tidak bisa menghindar tepat waktu, tetapi sesuatu dalam dirinya membimbingnya, sebuah naluri yang bukan miliknya sendiri. Tubuhnya bergerak lebih cepat, lebih ringan, seolah-olah pedang itu sendiri yang menuntunnya dalam pertempuran. Suara dentingan logam terus bergema, memenuhi udara dengan percikan api yang bertebaran di setiap benturan. Penduduk desa yang masih bersembunyi menatap adegan itu dengan mata terbelalak, tidak percaya bahwa pemuda yang mereka anggap lemah kini bertarung seimbang dengan seorang panglima perang. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin jelas bagi Wiratama bahwa pedangnya tidak hanya sekadar senjata. Ia adalah sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang memiliki kehendak sendiri. Setiap gerakan yang ia lakukan terasa semakin alami, seolah-olah ia dan pedang itu perlahan-lahan menyatu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Di tengah pertarungan, sesuatu terjadi. Dari dalam bilah pedangnya, muncul semburan energi biru yang menggelegar, mendorong lawannya mundur beberapa langkah. Wiratama sendiri terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Ia tidak mengerti bagaimana ia melakukannya, tetapi ia tahu bahwa kekuatan ini bukan sekadar keberuntungan. Pemimpin musuh itu menyipitkan mata, lalu menghela napas pelan. "Aku mengerti sekarang," katanya dengan nada yang berbeda, lebih menghormati. "Pedang itu telah memilihmu, tapi itu tidak berarti kau sudah menang." Wiratama menatap lawannya, hatinya dipenuhi tekad yang baru. Ia tidak akan membiarkan kekuatan ini mengendalikan dirinya. Ia harus menguasainya, harus memahami apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam pedang ini. Karena ia tahu, pertempuran ini bukanlah akhir. Ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar hidup. Langit di atas medan pertempuran tampak kelam, seolah-olah ikut menyaksikan pertarungan yang kini semakin memanas. Wiratama berdiri tegak, napasnya memburu, sementara tangannya masih erat menggenggam pedang yang memancarkan cahaya biru keperakan. Di sekelilingnya, tanah yang tadinya kering kini bergetar oleh gelombang energi yang perlahan-lahan menyebar dari tubuhnya. Ia belum sepenuhnya memahami kekuatan ini, tetapi ia tahu satu hal, pedang ini bukan sekadar senjata biasa.
Panglima musuh yang berdiri di hadapannya menyipitkan mata, tatapannya tajam penuh kehati-hatian. "Aku pernah mendengar kisah tentang pedang itu," katanya dengan suara pelan namun jelas. "Sebuah senjata yang diwariskan dari zaman ke zaman, hanya kepada mereka yang memiliki darah terpilih. Tapi aku tidak pernah menyangka akan melihatnya dengan mataku sendiri, dan lebih dari itu, melihatnya memilih seorang pemuda yang sebelumnya dianggap tidak berguna." Wiratama terdiam. Kata-kata itu menusuk ke dalam dirinya, menggali luka lama yang selama ini ia coba lupakan. Ia bukan siapa-siapa. Sejak kecil, ia hanyalah pemuda yang ditertawakan, dicemooh karena kelemahannya, dihindari karena dianggap beban. Tetapi sekarang, kekuatan yang terpendam di dalam dirinya perlahan-lahan bangkit, menunjukkan kepada dunia bahwa ia bukanlah sampah seperti yang selama ini dikatakan orang-orang. Tiba-tiba, suara dalam pikirannya berbicara, bukan suara hatinya, tetapi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tua. "Warisan darahmu bukanlah kebetulan, anak muda. Engkau adalah keturunan terakhir dari garis keturunan yang telah lama hilang. Pedang ini telah menunggu seseorang sepertimu untuk mengungkapkan rahasia yang terkunci selama berabad-abad." Wiratama tersentak. Ia hampir kehilangan keseimbangan, tetapi segera menancapkan pedangnya ke tanah untuk menopang tubuhnya. Apa maksud suara itu? Apakah benar bahwa dirinya bukan hanya seorang pemuda biasa? Tetapi jika ia memang memiliki darah terpilih, mengapa ia tidak pernah merasakan tanda-tanda kekuatan ini sebelumnya? Panglima musuh tersenyum tipis. "Kau mulai mendengarnya, bukan?" tanyanya, seolah-olah ia tahu apa yang baru saja terjadi di dalam kepala Wiratama. "Itulah warisan yang mengalir dalam darahmu. Kau bukan pemuda biasa, Wiratama. Kau adalah penerus garis keturunan yang telah lama dilupakan dunia ini." Jantung Wiratama berdegup kencang. Tangan yang menggenggam pedangnya mulai berkeringat, bukan karena takut, tetapi karena kesadaran bahwa ia sedang melangkah ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Ia melihat ke pedangnya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Cahaya biru yang sebelumnya berpendar kini berdenyut pelan, seperti napas yang mengikuti ritme jantungnya. "Tapi jangan salah paham," lanjut Panglima musuh. "Warisan ini bukan sekadar hadiah. Ini adalah beban. Ini adalah takdir yang akan menguji apakah kau cukup kuat untuk menghadapinya, atau kau akan dihancurkan oleh beban yang kau pikul." Wiratama mengertakkan giginya. Ia sudah cukup lama merasa dipandang rendah oleh orang lain. Ia tidak akan membiarkan siapapun, termasuk dirinya sendiri, meragukan kemampuannya lagi. Jika ini memang takdirnya, maka ia akan menerimanya dengan kepala tegak. Dengan langkah tegap, ia maju satu langkah ke depan. Pedangnya kini terasa lebih ringan di tangannya, seolah-olah menyatu dengan tubuhnya. Ia tidak tahu apa yang menantinya, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak akan mundur. Panglima musuh tersenyum lebih lebar. "Baiklah," katanya sambil mengangkat pedangnya. "Kalau begitu, mari kita lihat apakah kau benar-benar layak." Dan dengan itu, pertarungan yang sesungguhnya pun dimulai. Hembusan angin pertempuran membawa aroma tanah yang terbakar dan sisa-sisa keberanian yang telah tumpah di medan laga. Wiratama berdiri dengan pedangnya yang kini berpendar lebih terang dari sebelumnya. Ia bisa merasakan aliran energi yang begitu kuat merasuk ke dalam pori-porinya, menyatu dengan darahnya, menjadikannya lebih dari sekadar seorang pemuda yang pernah dianggap tak berguna. Di hadapannya, Panglima musuh tersenyum sinis, tatapannya penuh dengan tantangan. "Jadi, kau benar-benar mengklaim warisan itu," ujar sang Panglima. Suaranya menggema seiring langkahnya yang mendekat. "Tapi apakah kau cukup kuat untuk menanggungnya?" Wiratama tidak menjawab. Ia merasakan sesuatu yang baru dalam dirinya, suatu kesadaran yang belum pernah ia alami sebelumnya. Pedang di tangannya bukan sekadar senjata, tetapi sebuah kunci yang membuka potensi yang telah lama tersegel. Ia bisa mendengar suara-suara leluhur berbisik dalam angin, memberinya arahan tanpa kata-kata. Matanya berkilat, penuh dengan determinasi. Tiba-tiba, Panglima musuh bergerak, secepat kilat. Dalam sekejap mata, ia sudah melayang di udara. Pedangnya menyambar ke arah kepala Wiratama dengan kekuatan yang cukup untuk membelah batu. Tetapi kali ini, Wiratama tidak gentar. Seolah-olah tubuhnya bergerak sendiri. Ia mengangkat pedangnya, menangkis serangan itu dengan mudah.
Benturan mereka mengeluarkan dentuman yang menggema ke seluruh penjuru medan perang. Panglima musuh terhuyung ke belakang, matanya membelalak. "Mustahil, kau tidak seharusnya bisa bergerak secepat itu," serunya, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Wiratama melangkah maju, tubuhnya kini terasa ringan seolah-olah ia telah menjadi bagian dari angin itu sendiri. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh keraguan yang selama ini menghantuinya. Semua cemoohan, semua hinaan yang pernah ia terima, kini terasa begitu jauh dan tak berarti. Hanya ada satu tujuan dalam benaknya, menyelesaikan pertarungan ini dan menunjukkan kepada dunia siapa dirinya sebenarnya. Ia mengayunkan pedangnya, bukan dengan kekuatan kasar, tetapi dengan keanggunan seorang pejuang sejati. Setiap gerakan terasa seperti tarian yang telah lama tertulis dalam darahnya. Serangan demi serangan ia lancarkan, memaksa panglima musuh untuk terus bertahan. Tetapi semakin lama, semakin jelas bahwa lawannya mulai terdesak. Panglima musuh menggeram, kemudian melompat mundur, mengambil napas dalam. "Tidak kusangka kau berkembang secepat ini," katanya sambil mengangkat satu tangan. Dalam sekejap, aura hitam pekat mulai membungkus tubuhnya, menebarkan hawa kejahatan yang membuat udara terasa lebih berat. "Tapi jangan sombong, bocah. Kekuatan sejati bukan hanya tentang darah dan takdir, tetapi tentang bagaimana kau menggunakannya." Tiba-tiba, dari tanah di sekelilingnya muncul bayangan-bayangan berbentuk makhluk mengerikan, dengan mata merah menyala dan tubuh yang diselimuti kabut gelap. Mereka bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar, mengelilingi Wiratama dengan cakar yang siap mencabik tubuhnya. Namun, alih-alih takut, Wiratama tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa gentar. Ia menggenggam pedangnya lebih erat, lalu menutup matanya. Ia bisa merasakan aliran energi di sekelilingnya, bisa mendengar detak jantung musuh-musuhnya, bisa mengetahui di mana dan kapan mereka akan menyerang. Saat matanya kembali terbuka, cahaya biru dari pedangnya meledak, mengusir bayangan-bayangan itu dalam sekejap. Dengan gerakan cepat, ia melompat ke arah panglima musuh, mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh. Tabrakan energi mereka menggetarkan tanah, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan bebatuan di sekitar mereka. Panglima musuh berteriak marah, tetapi terlambat. Wiratama telah menemukan kekuatan sejatinya, bukan hanya dari pedangnya, tetapi dari dirinya sendiri. Dan dalam satu tebasan terakhir, takdirnya sebagai pewaris sejati akhirnya terungkap sepenuhnya. Di langit yang kelam, awan bergulung-gulung seolah menandakan pertarungan dahsyat yang akan segera mencapai klimaksnya. Angin bertiup kencang, membawa serpihan debu dan tanah yang berterbangan di medan pertempuran. Wiratama berdiri tegak dengan pedangnya yang masih berpendar cahaya biru, sementara panglima musuh yang kini telah melepaskan seluruh kekuatannya menatapnya dengan mata penuh kebencian. Aura kegelapan yang menyelimuti tubuh panglima musuh semakin pekat, menciptakan tekanan yang bahkan bisa dirasakan oleh pasukan yang bertempur di kejauhan. Panglima musuh mengangkat tangannya ke langit, dan seketika itu juga, petir menyambar, menerangi medan pertempuran dengan kilatan cahaya menyilaukan. Dari dalam tanah, bayangan-bayangan hitam mulai merangkak keluar, berubah menjadi makhluk-makhluk iblis yang berbentuk mengerikan. Mereka memiliki tubuh yang tidak sepenuhnya berwujud, tetapi mata mereka merah menyala, menatap Wiratama dengan tatapan yang haus akan darah. Jumlah mereka tidak terhitung, seolah-olah panglima musuh telah memanggil seluruh penghuni kegelapan untuk turun ke dunia ini. Wiratama menarik napas dalam. Ia tidak pernah menghadapi lawan seperti ini sebelumnya. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang berbisik bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka. Cahaya di pedangnya semakin terang, menyebarkan gelombang energi yang membuat makhluk-makhluk iblis itu mundur beberapa langkah. Namun, mereka tidak takut. Dengan raungan mengerikan, mereka mulai menyerbu ke arah Wiratama. Cakar mereka terulur, siap mencabik tubuhnya. Dalam sekejap, Wiratama melompat ke udara, mengayunkan pedangnya dengan gerakan yang begitu cepat hingga hanya terlihat seperti kilatan cahaya. Teriakan kesakitan terdengar saat makhluk-makhluk iblis itu terbelah menjadi dua sebelum lenyap menjadi asap hitam. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Setiap kali satu makhluk hancur, dua lainnya muncul untuk menggantikannya. Panglima musuh tertawa keras. Suaranya bergema di seluruh lembah. "Tidak ada gunanya, bocah," serunya. "Kegelapan tidak bisa dikalahkan oleh satu orang saja. Kau akan jatuh, sama seperti yang lain."
Namun, Wiratama tidak terpengaruh oleh kata-kata itu. Ia tetap bergerak, menghindari serangan-serangan yang datang dari segala arah. Kakinya melayang di atas tanah, seolah-olah ia menari di antara gelombang makhluk-makhluk iblis itu. Tetapi ia tahu bahwa ini tidak bisa terus berlanjut. Jika ia hanya bertahan, maka akhirnya ia akan terkalahkan. Ia harus menemukan cara untuk mengakhiri ini dalam satu serangan. Tiba-tiba, sebuah gambaran muncul dalam pikirannya, sebuah ingatan yang seolah ditanamkan oleh leluhurnya. Ia melihat bayangan seorang pejuang dari masa lalu, mengangkat pedangnya ke langit dan melepaskan serangan yang bisa menghapus kegelapan dalam sekejap. Wiratama menyadari bahwa inilah yang harus ia lakukan. Ia harus menggunakan seluruh energinya dalam satu serangan terakhir. Dengan tekad bulat, ia melompat lebih tinggi, melebihi batas yang sebelumnya ia pikir mungkin. Di udara, ia memejamkan mata, merasakan energi yang mengalir dalam tubuhnya. Cahaya biru dari pedangnya semakin menyala, kini berubah menjadi warna keemasan yang membutakan. Para makhluk iblis mengerang, merasa panas dari cahaya itu, tetapi mereka masih mencoba menyerangnya. Ini adalah akhirnya, gumam Wiratama. Ia membuka matanya, lalu mengayunkan pedangnya ke bawah dengan segenap kekuatan yang ia miliki. Dari ujung pedangnya, sebuah gelombang energi raksasa melesat turun, menerjang seluruh medan pertempuran. Dalam sekejap, makhluk-makhluk iblis itu lenyap, terhapus oleh cahaya suci yang tidak bisa mereka lawan. Bahkan panglima musuh terhuyung mundur. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Teriakan menggema saat ledakan cahaya itu mencapai tanah, menghancurkan segala sesuatu yang berasal dari kegelapan. Ketika debu akhirnya mengendap, Wiratama mendarat dengan napas tersengal, tetapi matanya tetap tajam. Ia menatap panglima musuh yang kini jatuh berlutut. Tubuhnya penuh luka dan auranya semakin melemah. Namun, meskipun panglima musuh telah terkalahkan, pertempuran belum sepenuhnya usai. Masih ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu di balik bayang-bayang, sebuah rahasia yang belum terungkap. Di antara kepulan debu dan sisa-sisa energi yang masih mengalir di udara, Wiratama berdiri tegak, menatap panglima musuh yang kini berlutut dalam keadaan sekarat. Meskipun telah berhasil mengalahkan pasukan iblis yang dipanggil dari dunia kegelapan, hati Wiratama masih diliputi kegelisahan. Ia tahu bahwa ini belum berakhir. Ada sesuatu yang masih mengintai di balik semua ini, sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya dari sekadar pertempuran melawan seorang panglima musuh. Panglima musuh mendongak dengan tatapan penuh amarah dan kepasrahan. Tubuhnya yang dulu begitu kuat kini gemetar, auranya yang penuh kegelapan semakin melemah. Dengan suara serak, ia berkata, "Kau pikir kau telah memenangkan segalanya, bocah? Kau bahkan belum mengetahui rahasia sebenarnya tentang kekuatanmu." Kata-kata itu membuat dada Wiratama bergetar. Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, panglima musuh tertawa getir. Dari dadanya, muncul cahaya merah pekat, berputar-putar seolah-olah hendak meledak. Wiratama melangkah mundur, bersiap menghadapi serangan terakhir, tetapi yang terjadi justru lebih mengejutkan. Cahaya itu melesat ke langit, menghilang di antara awan-awan gelap, seakan memanggil sesuatu yang lebih kuat dari sekadar pasukan iblis. Pada saat yang sama, sebuah getaran aneh terasa dari dalam tubuh Wiratama. Ia merasa seolah ada sesuatu yang berusaha keluar, sesuatu yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Tiba-tiba, ingatan-ingatan yang tidak ia kenali membanjiri pikirannya. Bayangan seorang pria berjubah putih, berdiri di puncak gunung dengan pedang bersinar di tangannya, melawan kegelapan yang turun dari langit. Suara-suara bergema di kepalanya. Suara-suara yang berbicara tentang takdir yang telah ditentukan sejak zaman dahulu. "Ketahuilah, Wiratama," suara itu berbisik. "Kau bukan pemuda biasa. Darah para leluhur mengalir dalam tubuhmu. Darah mereka yang telah mengikat sumpah dengan langit dan bumi. Kekuatan yang kau miliki bukanlah sekadar anugerah, tetapi juga ujian. Jika kau tidak mampu mengendalikannya, kau akan menjadi bencana bagi dunia ini." Wiratama terjatuh berlutut. Tubuhnya gemetar. Ia tidak memahami sepenuhnya kata-kata itu, tetapi ia bisa merasakan kebenarannya. Selama ini, ia mengira bahwa kekuatannya hanyalah sesuatu yang muncul begitu saja, tanpa alasan yang jelas. Namun, ternyata ada sesuatu yang lebih dalam. Sebuah warisan yang telah diwariskan turun-temurun, sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Di kejauhan,
Langit yang kelam mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Cahaya merah yang sebelumnya terlepas dari tubuh panglima musuh kini mulai membentuk pusaran di langit, menciptakan celah di antara awan-awan gelap. Dari celah itu, terdengar suara gemuruh yang begitu dalam, seperti raungan makhluk raksasa yang terperangkap selama ribuan tahun. Suara itu begitu dahsyat hingga seluruh medan pertempuran bergetar. Para prajurit yang masih bertahan di medan perang mulai berteriak ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka bisa merasakan sesuatu yang mengerikan sedang turun dari langit. Beberapa dari mereka mulai mundur, sementara yang lain tetap berdiri di tempat dengan tubuh gemetar. Wiratama memaksakan dirinya untuk berdiri. Ia menatap ke atas, melihat pusaran energi merah yang semakin membesar. Ia tidak tahu apa yang akan muncul dari celah itu, tetapi ia tahu satu hal, ia harus siap menghadapi apapun yang datang. Ia menggenggam pedangnya lebih erat, merasakan energi yang masih mengalir dalam dirinya. Di saat yang sama, panglima musuh tersenyum lemah. Kau akan segera memahami apa yang sebenarnya terjadi, katanya sebelum tubuhnya meleleh menjadi kabut hitam dan menghilang sepenuhnya. Namun, sebelum lenyap, ia meninggalkan satu kalimat terakhir yang membuat darah Wiratama membeku. Dia akan segera bangkit kembali. Dengan kata-kata itu, pusaran energi di langit semakin membesar, dan dari dalamnya, sebuah sosok mulai muncul. Sosok yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih menakutkan dari apapun yang pernah Wiratama hadapi sebelumnya. Langit yang semula kelam kini berpendar dengan cahaya merah menyala, seakan retak oleh kekuatan yang tak terbendung. Dari pusaran energi yang terus berputar, angin badai berkecamuk, membawa suara raungan menggelegar yang menggetarkan tanah dan langit. Seluruh pasukan, baik kawan maupun lawan, terpaku dalam ketakutan yang mencengkeram hati mereka. Tidak ada satupun yang berani bergerak. Seolah-olah seluruh dunia menahan napas menanti kedatangan sesuatu yang begitu mengerikan. Dari dalam pusaran energi merah itu, perlahan-lahan muncul sesosok bayangan raksasa, lebih besar dari apapun yang pernah terlihat di dunia fana. Sosok itu memiliki mata bersinar keemasan, seperti matahari yang terbakar di tengah kegelapan. Tubuhnya diselimuti oleh api hitam yang menari-nari dengan liar, seolah-olah kekuatan dari dunia kegelapan telah sepenuhnya merasuk ke dalam dirinya. Setiap langkah yang diambilnya membuat tanah bergetar, menciptakan retakan besar yang menjalar hingga ke kejauhan. Wiratama berdiri terpaku di tempatnya, merasakan tekanan luar biasa yang muncul dari makhluk itu. Ia tidak pernah merasakan energi sekuat ini sebelumnya, bahkan dari panglima musuh yang telah ia kalahkan. Ini bukanlah sekadar lawan biasa, bukan pula makhluk yang bisa dikalahkan dengan pedang biasa. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dalam sekejap mata. Suara tawa berat menggema di seluruh medan pertempuran, memenuhi udara dengan getaran yang memekakkan telinga. Akhirnya, aku bebas dari belenggu kutukan ini. Suara makhluk itu bergemuruh, bagaikan guntur yang mengguncang langit. Berabad-abad aku terkurung dalam kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Dan kini, dengan kekuatan yang telah kupulihkan, aku akan membawa kehancuran bagi dunia ini. Wiratama mengepalkan tangannya dengan erat. Ia bisa merasakan darahnya berdesir kencang, seakan energi yang terpendam di dalam dirinya mulai bereaksi terhadap kehadiran makhluk ini. Ia tidak tahu dari mana asalnya atau bagaimana ia bisa memiliki kekuatan ini, tetapi satu hal yang pasti, ini bukanlah saat untuk mundur. Ia telah melalui terlalu banyak pertempuran, mengorbankan terlalu banyak hal, untuk berhenti di sini. Para prajurit di sekitarnya mulai mundur dengan wajah pucat, ketakutan yang mereka rasakan jauh melampaui batas manusiawi. Mereka tahu bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki kekuatan untuk melawan makhluk ini. Bahkan yang terkuat di antara mereka pun tidak akan mampu menahan satu pukulan darinya. Mereka hanya bisa berharap pada satu orang, Wiratama, pemuda yang selama ini dianggap tidak berguna, tetapi telah berkali-kali membuktikan bahwa ia adalah satu-satunya harapan mereka. Dengan langkah mantap, Wiratama maju ke depan, menatap makhluk itu dengan mata penuh tekad. Jika kau berpikir aku akan membiarkanmu menghancurkan dunia ini, kau salah besar, katanya dengan suara mantap. Aku tidak peduli siapa atau apa dirimu, aku akan menghentikanmu di sini dan sekarang. Makhluk itu tertawa lagi, suaranya penuh ejekan. Kau, seorang manusia lemah yang kebetulan memiliki sedikit kekuatan? Jangan membuatku tertawa. Aku telah melihat para pejuang terhebat di dunia ini,
dan mereka semua telah hancur di hadapanku. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa menang melawanku?" Wiratama tidak menjawab. Ia hanya menggenggam pedangnya lebih erat, merasakan energi mulai mengalir dari dalam dirinya. Cahaya biru mulai muncul di sekeliling tubuhnya, semakin lama semakin terang, seolah-olah ada sesuatu di dalam dirinya yang telah lama tersembunyi, tetapi kini mulai terbangun. Makhluk itu menyipitkan matanya, merasakan sesuatu yang tidak biasa. "HMPH, jadi ini alasan mengapa aku bisa dibangkitkan," gumamnya. Suaranya sedikit lebih serius kali ini. "Kau adalah kunci dari semuanya, anak manusia. Darahmu adalah warisan dari mereka yang pernah menentangku di masa lalu." Menarik, sangat menarik. Tapi itu tidak akan mengubah takdirmu. Kau akan hancur seperti yang lain. Tiba-tiba, makhluk itu mengayunkan lengannya ke depan, melepaskan gelombang energi hitam yang melesat dengan kecepatan luar biasa. Wiratama hanya memiliki sepersekian detik untuk bereaksi. Ia melompat ke samping, menghindari serangan itu dengan cepat, tetapi ledakan dari hantaman energi tersebut menciptakan kawah besar di tanah, menghancurkan apapun yang berada di dekatnya. Keringat mengalir di pelipis Wiratama. Ia tahu bahwa ini bukanlah pertempuran biasa. Ini adalah pertempuran hidup dan mati, pertempuran yang akan menentukan nasib dunia. Jika ia kalah di sini, maka semuanya akan berakhir dalam kehancuran. Tidak ada tempat untuk kesalahan. Tidak ada ruang untuk keraguan. Dengan tekad yang semakin kuat, Wiratama menatap makhluk itu sekali lagi. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan energi di dalam dirinya berputar semakin cepat. Jika ada saat di mana ia harus menggunakan seluruh kekuatannya, maka saat itu adalah sekarang. Dengan satu teriakan lantang, ia melompat ke udara, siap menghadapi lawannya dalam pertempuran terakhir yang akan menentukan segalanya.